Jadi di video kemarin ada beberapa request nih dari teman-teman penonton untuk membandingkan kamera antara iPhone 17 Pro dan juga S26 Ultra yang memang gua pakai dan gua beli sendiri ya. Jadi kalau misalnya untuk si iPhone 17 Pro gua udah pakai selama kira-kira tuh sekitar 7 bulan sejak peluncurannya, dan juga S26 Ultra ini juga sekitar 2 bulan sejak peluncurannya. Cuman memang gue nggak ada kayak proper pembandingan sebelumnya karena memang gue pakai terus kayak ya pakai aja. Nah tapi selama satu minggu terakhir ya untuk keperluan video ini gue tuh ambil foto dan juga video dengan menggunakan dua handphone ini gitu ya. Jadi secara spesifik untuk membandingkannya. Dan gue ngerasa apalah arti sebuah spek handphone atau kamera gitu kalau nggak dilihat berdasarkan real world experience-nya. Seperti apa experience-nya, kayaknya itu lebih penting ya. Jadi untuk si perbandingan kali ini gue mencoba untuk memberikan approach yang berbeda, yaitu gue akan membagi berdasarkan aktivitas, bukan berdasarkan kameranya, misalnya wide atau segala macam gitu ya. Jadi di sini mungkin ada sekitar 20-an foto dan juga ada video-video yang gue ambil. Buat teman-teman bisa dapat gambaran lah ya, yang penasaran perbandingan seperti apa, siapa tahu kalian bisa lebih tercerahkan ya setelah nonton video ini. Jadi menurut gue setiap section ini gue akan memberikan opini, dan ini gue rasa gue siapin video ini lumayan detail gitu ya. Jadi gue berharap banget bisa jadi value buat teman-teman. Jadi simak videonya sampai habis ya. Nah sebelum itu, ini gue ada set ground rules-nya dulu untuk sebagai foto ya. Jadi gue itu akan mengambil foto secara amatir. Jadi ini seperti bapak-bapak milenial pada umumnya yang nggak terlalu ngerti foto dan segala macam, gue foto aja. Jadi ini menggunakan auto, dan kalau misalnya pun ada adjustment itu hanya dari EV aja. Tapi nanti speknya akan gue kasih lihat juga di dalamnya pengaturannya. Dan juga ini semuanya SOOC ya, jadi nggak ada yang gue editing ulang lagi. Dan seperti biasa, video ini juga nggak disponsori oleh brand-brand manapun. Ini merupakan pengalaman gue sebagai user dan juga ini opini pribadi gue. Nah sebagai pembuka, gue mau jelasin dulu sebenarnya kalau misalnya kita memilih kamera antara lo mau beli iPhone atau mau beli Samsung, itu sebenarnya sesuatu yang kita nggak terlalu bisa bilang lebih bagus yang mana, tapi menurut gue lebih ke cocok yang mana sama style lo, sama pemakaian lo, sama taste yang memang lo suka ya. Jadi bukan masalah bagus atau jeleknya. Kalau misalnya kita beli brand tertentu, ini berlaku untuk kayak kamera atau buat ke handphone juga, itu adalah kita beli sebenarnya filosofi dari brandnya sendiri gitu ya. Jadi dengan brand yang memiliki filosofi tersebut, maka secara actionnya, secara bisnis, secara pengaturannya, mereka akan mengikuti filosofi tersebut. Nah, kalau misalnya buat Apple, memang dia fokusnya itu untuk kameranya lebih ke realisme dan juga untuk konsistensi ya. Warnanya itu cenderung kayak lebih ke kuning ya, ini menurut gue. Kalau misalnya Samsung itu lebih ke biru ya, sebenarnya lebih ke cool gitu, lebih warm. Dan ini yang membuat gue juga memiliki pengalaman dibawa ke luar negeri di season yang berbeda. Bisa aja hasilnya yang berbeda. Dan kalau misalnya di iPhone itu cenderung menggunakan color science-nya yang natural. Kalau misalnya Samsung itu lebih prefer dia bagusin dulu, jadi supaya kayak siap pakai gitu loh. Nggak perlu lo post-processing lagi. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, section pertama kita bahas mengenai kalau misalnya dipakai di street atau di urban gitu ya untuk pekerjaan. Ya untuk foto pertama di sini kemarin gue lagi jalan di gedung gitu ya, di sekitar daerah Sudirman gitu ya. Dan ini gue foto gedung ini. Ya, ini kita bisa lihat nih. Untuk S26 Ultra sama iPhone 17 Pro, pertama kali lihat gue sukanya sama S26 Ultra. Ya, karena kelihatan memang dia lebih bagus, lebih jelas, jernih dan tajam ya. Tapi ternyata pas gue lihat ya, dari segi colornya ternyata yang lebih akurat tuh iPhone 17 Pro. Jadi sebenarnya gedungnya bisa dibilang tidak sebagus ini warna birunya, tapi dibagusin oleh S26 Ultra. Dan di sini juga kalian bisa lihat dari segi speknya ya, karena kita pakai auto. Jadi ini makanya bisa ada kayak angka-angka aneh itu dari shutter speednya 1/2000-an, 1/1500, ISO 2032 itu apa tuh? Ya, nah ini adalah color science atau processing yang memang dikeluarkan berdasarkan bagaimana si handphone tersebut menilai sebuah gambar gitu ya. Jadi apa yang mau ditujukan. Jadi ini adalah pertama perbandingannya. Kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Ya walaupun kalau buat gue pertama kali lihat lebih bagus. Tapi kalau misalnya keperluannya untuk akurasi, gue rasa bagus untuk menggunakan iPhone 17 Pro. Bener kan? Dan di foto yang kedua ini foto yang sama di pagi hari gitu ya, dengan ada backlight matahari. Ini kita bisa lihat nih, sama mata gue pertama kali lihat memang lebih bagus yang di S26 Ultra gitu. Tapi
dengan apa ya, detail dari jalanannya dapet, terus dia kayak dari segi kayak pencahayaannya tuh cakep aja gitu loh. Dan sedangkan di iPhone 17 Pro dia lebih gelap bisa dibilang. Itu karena apa? Ya karena kalau misalnya kalian perhatiin ya, itu di bagian si daun-daun itu, ya kayak ada daun itu ya warna hijau, itu seperti kayak udah di masking gitu loh dengan post processing ya. Jadi makanya kita bilang lebih real itu yang sebenarnya di iPhone 17 Pro. Tapi kalau misalnya S26 Ultra, dia lebih mengedepankan dari segi terangnya, ya. Ini terlihat dari F-nya, kalau bisa lihat F-nya 1,4 kalau di S26 Ultra, sedangkan kalau di iPhone 17 Pro itu di F2,8. Dan juga ini kita bisa lihat shutter speed-nya pun berbeda. Nah ini yang menunjukkan semua handphone dari Samsung ataupun si iPhone itu punya pandangan yang berbeda bagaimana menampilkan sebuah gambar. Dan ya, balik lagi, ketika kita beli handphone, kita mesti tahu dia punya filosofi seperti apa, dan ternyata dari segi cara pemrosesan ini merepresentasikan apa yang mereka percayai. Dan kemudian di foto ketiga, ini gue masih di gedung yang sama sebenarnya. Gue coba ambil foto secara ultra wide, dan kali ini gue merasa dari segi gedungnya, kalau misalnya tadi sebelumnya di foto pertama itu gedungnya itu kan berbeda warna ya. Di sini dari gedungnya tuh nggak berbeda gitu warnanya, karena mungkin kedua handphone ini tidak mendeteksi gedung itu sebagai objek yang utamanya. Akhirnya secara processing menurut gue masih sangat serupa. Jadi lihat ya, konteksnya yang foto pertama sama yang foto ketiga ini itu sebenarnya masih sama-sama gedung, tapi bisa berbeda dari segi cara mereka mau mengeluarkan fotonya. Kemudian di foto keempat, ini juga sebenarnya gue masih di gedungnya sama, cuman di bagian bawah ya. Ini gue juga secara normal gue akan melihat ini lebih bagus di Samsung. Kenapa? Karena dia itu tahu ya objek yang mau gue foto ini apa nih gitu ya. Jadi objek yang mau gue foto kan sebenarnya ada fountainnya. Di sini fountainnya kelihatan dia secara shutter speed juga dicepetin gitu ya. Jadi bisa kelihatan tapi agak blur juga. Nah terus kemudian bagian jalan ini juga dia lebih terang. Terus juga di batu-batunya ini kita dapetin banget detailnya. Sedangkan di iPhone 17 Pro dia mengedepankan untuk apa? Si langitnya yang bisa dilihat langitnya lebih terlihat dibandingkan si Samsung S26 Ultra ya. Tapi saran ya kalau misalnya kalian memang mau foto, saran gue tetap ambil yang raw supaya nanti habis itu bisa di post processing. Cuman memang untuk keperluan sekedar testing ini ya seperti yang ground rules-nya tadi gue bilang, kita akan menggunakan semuanya auto dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah di foto yang kelima ini menurut gue ini cukup kontroversial. Ini menurut gue ya karena gue juga ngobrolin sama tim gue yang dimana S26 Ultra dan iPhone 17 Pro ini kalau gue pribadi lebih suka iPhone 17 Pro, tim gue itu ada yang lebih suka S26 Ultra. Ya jadi lucu ya. Karena apa? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia mau tangkap dari sebuah foto itu berbeda sama gue. Kalau di iPhone 17 Pro saat itu, di scene ini kan gue yang foto sendiri. Ini by the way di dalam mobil loh. Jadi gue nggak turun ke jalan, gue dari dalam mobil, dari kaca depan gue foto. Gue memang maunya itu separasi antara warna yang highlightnya sama yang blacknya itu memang terlihat jelas. Sedangkan kalau di S26 Ultra kan dia lebih kayak semuanya cerah gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang gue mau. Jadi yang gue mau sebenarnya iPhone 17 Pro. Walaupun di sini terlihatnya lebih gelap dibandingkan S26 Ultra. Ya, jadi lihat, tergantung kebutuhan, tergantung gue maunya apa. Bisa jadi mana yang lebih bagus itu bisa menyesuaikan tergantung dari apa yang kita mau tangkap gitu. Nah kemudian ini yang menurut gue salah satu foto yang cukup kontras banget. Ini gue foto di satu gedung yang sama, kanan kiri, handphone gue pegang. Dua-duanya menampilkan color yang berbeda dari lampu yang ada di objek ini. Dan jujur aja, gak ada yang bener dua-duanya. Jadi ini lucu banget ya. Tapi ini kalau misalnya kalian bisa datang sendiri ke tempatnya mungkin bisa benar-benar lihat bahwa sebenarnya lampunya berbeda. Cuman gue melihat seperti ini ya. Jadi ini lampu LED yang punya CRA level yang gue yakin tidak seperti lampu-lampu pencahayaan studio pada umumnya, yaitu 95 plus gitu ya. Jadinya makanya untuk bagaimana sensor kita, handphone kita menangkap cahaya tersebut bisa berbeda-beda. Dan apalagi habis itu ada color processing yang berbeda-beda. Nah makanya kalau misalnya bilang balik lagi ya, kita bilang S26 Ultra memang lebih bagus. Tapi kalau misalnya lu sebagai brandnya dan lu mau fotonya ini akurat colornya, mana yang akan kalian pakai? Sementara lu pakai S26, pakai iPhone, dua-duanya colornya nggak bener-bener, dua-duanya bener gitu loh. Nah makanya itu yang gue bilang ya,
Kalau kita foto sebagai orang biasa, kita foto mungkin bagus-bagus aja. Tapi kalau misalnya profesional, mungkin kita harus menggunakan fitur RAW-nya dari kedua handphone tersebut. Kemudian gue juga coba foto selfie pas di gedung itu dengan latar belakangnya gedung tersebut. Kalau misalnya selfie ini memang secara aspek menang di iPhone ya. Jadi dia kalau misalnya kalian lihat ini wide-nya juga lebih wide, dia bisa sampai di 20 mm. Kalau misalnya di S26 Ultra itu di 23 mm. Dan dia juga bisa menangkap latar belakang juga dengan lebih baik, padahal bisa dibilang ini kan sebenarnya over ya di belakang, tapi depannya juga oke untuk iPhone ya, sorry ya. Dan ini kita bisa lihat IF-nya itu 1,9 kalau bisa di iPhone 17 Pro, sedangkan di S26 Ultra itu di 2,2. Yang ya secara overall kita lihat langsung aja kita udah tahu bahwa ya ini balik lagi ya, menurut gua lebih prefer iPhone 17 Pro. Cuman mungkin ada juga yang suka S26 Ultra punya sih. Dan kemudian di foto berikutnya, ini gue dalam keadaan sekitar jam 6 kalau nggak salah ya, di dekat rumah gue. Di video sebelumnya gue juga ada sempat bahas bagaimana S26 Ultra itu bisa mengenhance gambar tertentu, bagian tertentu, tapi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan real world-nya. Karena posisinya adalah ini udah gelap, sebenarnya memang ada ungu-ungunya. Ini kalau kalian lihat di iPhone 17 Pro ada ungunya. Dan ya jujur aja, langit kita tidak sebagus itu kan ya. Terutama dengan polusi-polusi yang ada gitu. Jadi yang real itu iPhone 17 Pro, tapi di S26 Ultra gue yakin lebih bagus. Pada bilang ini lebih bagus, warnanya ungu dan segala macam. Ini tidak realistis karena di Indonesia nggak kayak gini. Nah, cuman kalian juga bisa lihat di bagian jalannya, ini di mana iPhone 17 Pro itu terlihat kayak kabur gitu ya. Tapi di S26 Ultra ini sangat-sangat tajam. Bahkan di bagian truk itu juga tajam, ada tulisan apa, sampai di pohon belakang juga tajam. Jadi kalau misalnya untuk soal ketajaman, gue bisa bilang dari beberapa foto itu memang lebih menang S26 Ultra. Sedangkan kalau misalnya dari akurasi warna itu lebih di iPhone 17 Pro. Terus kemudian ini lagi di pameran, kemarin gue datang ke Art ID yang di IceBSD. Ini kita bisa lihat ada dua perbandingan foto ini. Dan sekali lagi mungkin untuk yang lebih suka terang akan mengambil langsung otomatis ke S26 Ultra. Tapi ketika kita perhatikan bagian atas ini, kalau kalian tahu IceBSD kan hall-nya gede banget ya. Ini kondisi Art ID itu gelap. Jadi sama sekali tidak ada penerangan ke bagian atasnya itu yang di atas ini nih yang gua kursor ini. Itu sama sekali tidak ada. Tapi di S26 Ultra dia bisa terangin. Karena apa? Karena menurut gue dia tuh nggak tahu bahwa ini objek ini ada di depan dan dekat. Sedangkan di belakang itu sangat jauh. Yang membuat kalau ini terang, maka dia akan terangin keseluruhannya. Nah, balik lagi ya, ini prosesinya mungkin menurut gue agak ngaco, walaupun bagus gitu, tapi kalau kita pakai logika sedikit, ini sebenarnya agak kurang akurat sih. Kemudian selanjutnya ini juga sama di pameran Art ID, yang dimana ini sebenarnya di booth-nya Toto ya. Ruangan ini full putih, jadi pas kita masuk ini lebih ke kayak art installation dari si produk ini, dan ini benar-benar full putih. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana sebuah kamera menangkap scene yang mau kita tangkap itu, dan kemudian dia akan mengubah white balance-nya sendiri. Kalau misalnya di S26 Ultra, entah kenapa dia mengambilnya ini kayak gue perlu kuningin secara overall fotonya. Tapi kalau misalnya di iPhone 17 Pro ini masih lebih akurat gitu secara color. Di video berikutnya ini juga masih di booth Toto, dan ini benar-benar pitch black ya, yang lampu yang nyala itu hanya di bagian instalasi artnya aja. Dan ini pun gue juga bisa bilang S26 Ultra ini menang ya. Karena dia lebih terang, terus kita bisa lihat di bagian bawahnya ini ada kayak separasi dari black gradient, gradasi antara dari gelap ke terangnya ini bisa lebih terlihat dibandingkan iPhone 17 Pro. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai saat ini dan merasa videonya bermanfaat, ini baru satu section dari 4 section atau 5 section plus video yang akan kita bahas ya. Jadi kalau misalnya belum subscribe, bisa tolong di subscribe. Nah, kalau misalnya punya pertanyaan juga, siapin pertanyaan, nanti tulis di kolom komentar dan kita akan lanjut. Section berikutnya ini kalau misalnya kita pakai dalam keadaan ya olahraga, movement, kalau misalnya gue di gym atau kita lihat air gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja. Untuk foto yang pertama di sini gue lagi fotoin teman gue pas pedal ya. Dan ini kalian bisa lihat perbedaan antara S26 Ultra dan iPhone 17 Pro yang sangat terlihat adalah di bagian ini nih. Bolanya. Ini kalau misalnya kalian lihat nih S26 Ultra itu bolanya dia terlihat kayak movementnya. Sedangkan iPhone 17 Pro dia bisa menangkap dengan lebih tajam.
tergantung kalian mau yang mana. Ya kalau misalnya kalian memang mau movement, kalian bisa ambil S26 Ultra. Kalau enggak ya iPhone 17 Pro. Tapi sebenarnya untuk S26 Ultra ini kalian juga bisa setting minimum shutter speed-nya. Jadi fitur ini sempat gue juga bahas di video sebelumnya. Tapi fitur ini tidak ada di iPhone 17 Pro. Jadi sebenarnya masih bisa di-enhance untuk S26 Ultra. Nggak benar-benar bisa dibilang kalah juga sih dari iPhone 17 Pro. Kemudian foto selanjutnya di sini menurut gue yang S26 Ultra punya color science-nya ini agak ngaco memang, karena warna dari si kolam renang yang gue foto ini sebenarnya yang real tuh yang di kanan, bukan yang di kiri. Kemudian ini kalau misalnya posisi di gym, seperti yang kalian tahu kalau bisa di gym kan biasanya maunya kayak lebih colorful gitu. Buat di sini kita bisa lebih lihat definisi dari warna, ketegasan, kontras itu dimenangkan oleh S26 Ultra. Dan kemudian ini dari segi foto, kalau misalnya kalian mau panning, ini gue rasa sangat bisa sih kalian panning. Tapi di sini kalau misalnya kalian lihat detailnya ya di S26 Ultra, di bagian ban, itu yang tadi gue bilang, ini bannya kan sebenarnya movement ya. Nah, si S26 Ultra atau Samsung itu bisa melihat bahwa konteks dari foto ini adalah ada movement. Nah, makanya yang lucu itu, dia tuh membuat ada seperti mungkin AI ya. Dia ngeliat tuh di bannya tuh harus ada movement. Jadi dia kayak ada menambahkan satu garis putih yang sebenarnya tuh nggak ada di iPhone 17 Pro. Ini yang lucu sih. Ya ini minor aja lah ya. Tapi ini bisa memberikan sebuah gambaran buat teman-teman bahwa ya memang kita punya foto tuh diproses lagi. Jadi dipelajarin oleh si Samsung ya. Tapi real atau enggak, ya itu gue serahkan kepada kalian aja. Nah kemudian ini kita ngebahas people atau living objects lah ya. Jadi nggak harus muka aja atau orang aja. Karena foto pertama adalah burung. Jadi kalau gue bilang people, tiba-tiba foto pertama burung ya. Nggak apa-apa ya. Anyway, ini di momen yang sama seperti olahraga yang tadi. Masih pagi hari dan ini kita bisa lihat foto kedua burung ini. Ini sebenarnya bagus, dua-duanya bagus ya. Tapi yang gue notice ini kelihatan banget bahwa di S26 Ultra tuh kayak si pipi burungnya ini kayak merah-merah gitu kan. Nah ini realnya nggak kayak gini guys. Jadi yang lebih akurat iPhone 17 Pro. Tapi kalau misalnya kalian lihat kayak guratan-guratan gitu ya, tetap Samsung menurut gue bagus sih dalam hal ini ya. Tapi kita lihat foto berikutnya yang dimana ini foto anak gue. iPhone itu punya standar untuk skin tone yang memang dipercaya secara industri. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini jelas lebih bener iPhone punya, karena bajunya warna biru, kan bajunya nggak gini ya, ini kan butek ya gitu ya, yang sebelah kiri, ini lebih ke kuning, baju biru, tapi dari segi dia punya muka, ini masih tetap dapat kuning dan juga ada tintnya, karena memang ya anak gua ada sedikit merah-merah gitu mukanya, dan ini benar-benar bisa didapat semua dengan iPhone 17 Pro. Sedangkan kalau di si S26 Ultra ini kurang bisa nangkep gitu. Kemudian ini foto gue sama istri. Ini kalian bisa perhatikan bagian dari si rambutnya. Jadi di bagian rambut istri gue yang sebenarnya kalau di iPhone itu tuh ada kayak ya namanya rambut ya, kalau nggak sisiran dia ada sedikit keluar-keluar gitu. Di iPhone 17 tuh ada, sedangkan di S26 Ultra tuh dirapihin sama dia. Jadi ini bisa dibilang bagus atau enggak kan ya. Jadi antara separasi dari objek sama background itu S26 Ultra jelas dia memproses lebih lanjut. Dan ini dari segi skin tone kalian juga bisa lihat agak sedikit kebiruan kalau di S26 Ultra, sedangkan iPhone 17 Pro memang cenderung lebih ke biru gitu ya. Nah kemudian ini kita scene-nya lagi makan, kalau misalnya lu ke restoran, jadi ini nggak cuma melulu makanannya doang atau kopinya doang, tapi mungkin nanti akan ada dari segi kayak interiornya juga. Cuman memang ini gue kurang banyak sih fotonya jujur aja, tapi kita lihat apa yang ada aja ya. Foto pertama ini kita, gue lagi jalan di gedung itu dan gue foto nih si arsitekturnya. Kalau buat gue yang ini lebih terang dan bagus itu dari segi si S26 Ultra punya dibandingkan iPhone 17 Pro. Karena iPhone 17 Pro lumayan dapet ya darknya ya. Kalian bisa lihat di bagian tengah itu lumayan gelap. Kalau misalnya S26 Ultra itu di bagian tengah itu yang si bagian barista ini terlihat detailnya juga. Sampai bahkan keluar-luar itu semua lumayan balance secara kecerahan gitu. Jadi kayak lebih bagus lah. Mungkin dia menangkap beberapa exposure terus digabungin jadi satu. Kita nggak pernah tahu. Nah kemudian di sini juga ada gua foto juga. Nah kita mau perhatikan bagian si mejanya. Di mana mejanya itu sebenarnya adalah meja kayu yang dia teksturnya ini berbeda ya.
Yang sebelah kiri yang S26 Ultra itu lebih kuning dan banyak tekstur, sementara kalau di iPhone 17 Pro itu nggak sebanyak itu. Jadi ya balik lagi, kalian lebih suka yang mana? Kalau buat gue yang lebih akurat tuh memang balik lagi ke iPhone 17 Pro sih. Kemudian ini untuk foto sushi, nggak terlalu kelihatan bedanya, cuman kita masih bisa lihat lebih detail kalau kalian perhatikan bagian si maguro ini atau tuna sushi. Tuna sushi ini di bagian S26 Ultra, dia tuh punya kayak detail yang sangat detail menurut gue, tapi itu yang membuat kayak secara clarity itu kan berlebihan ya dibandingkan yang iPhone 17 Pro punya atau secara real. Kalau misalnya kita konteksnya untuk sushi ya, buat gua ini preferensi gua, yang lebih soft kayaknya lebih bagus dibandingkan yang terlalu tekstur banget gitu ya. Jadinya kelihatan kayak artificial banget gitu ya untuk sushinya dibandingkan yang punya iPhone. Walaupun secara umum, secara color processing dia mirip-mirip ya. Ini kan posisinya juga lampunya di restoran, indoor, ya dia bisa mengeluarkan warna seperti ini. Nah ini yang menarik ya, di bagian kalau misalnya lo menggunakan dua handphone ini untuk konten di dalam studio. Ini gue di studio, kita coba untuk produk fotografi, ada S26 Ultra dan iPhone 17 Pro. Secara sekilas, iPhone 17 Pro menurut gue menang. Tapi kalau kita lihat secara detail di foto kedua, nah iPhone 17 Pro ini terlihat di mana dia itu, ya memang bagus sih, tapi dari segi black level atau blacknya itu kayaknya lebih gelap dibandingkan yang S26 Ultra yang lebih aman dalam tanda kutip ya. Jadinya kalau misalnya kalian mau post processing, gue rasa akan mungkin lebih aman kita mengambil S26 Ultra karena ya dia lebih balance lah ya gitu antara highlight sampai ke blacknya dibandingkan iPhone 17 Pro. Walaupun secara color jujur gue lebih suka iPhone 17 Pro sih. Dan kemudian kita masuk ke sini. Ya ini kelihatan banget. Nah ini kontroversi juga karena sebenarnya bukan kontroversi ya, tapi ada perbedaan pendapat antara gue juga dengan tim. Dan ini sangat-sangat fine. Justru gue pengen suka hal itu. iPhone 17 Pro buat gue menang di sini secara skin tone ya. Tapi kalau misalnya secara keumuman atau lu mencari foto yang lebih detail, tekstur gitu ya, gue rasa teman-teman akan setuju bahwa S26 Ultra ini lebih oke ya dari segi kayak di tangan dan segala macam. Cuman kalau misalnya lo memang mau pakai mana yang mau lo pakai, menurut gua tetap menang si iPhone 17 Pro sih. Nah sekarang kita masuk ke video ya. Kalau misalnya tadi masalah foto, gue yakin dari foto-foto tadi itu ada yang menang iPhone, ada yang menang Samsung. Bisa juga kalian nggak setuju juga dengan pendapat gue karena preferensi atau mata kita berbeda, yang kita butuhkan berbeda. Nah sekarang kita masuk ke video perbandingan, dimana ini kita settingnya di outdoor, ada yang di indoor, ada yang untuk moving objects juga. Sekarang ini contohnya kalau misalnya kita ambil video, contohnya untuk produk, penjelasan produk, dan ini contoh suaranya kalau misalnya di Samsung, dan juga contoh suaranya kalau misalnya di iPhone ya. Posisinya nggak pakai mikrofon, kalian bisa lihat secara color perbandingannya seperti apa. Ini testing video dengan kamera depan dari S26 Ultra dan juga iPhone 17 Pro ya, dan ini suaranya posisinya gue lagi di atas gedung dengan ya lumayan bising sih dari kayak exhaust fan gedung gitu, dan juga ada jalanan gak jauh gitu. Dan kita akan lihat nih hasilnya seperti apa perbedaannya. Nah yang menarik kalau misalnya di S26 Ultra ini sekarang udah ada EPV plus lock. Cuman memang saat ini untuk menggunakan EPV codecnya ini menurut gue masih belum terlalu compatible ya sama banyak aplikasi. Contohnya gue kemarin ambil dengan EPV ternyata belum bisa dibaca untuk FCP atau Premiere. Nah, tapi udah bisa kalau misalnya lo pakai LumaFusion, lo pakai DaVinci itu sebenarnya udah bisa. Nah, kita bandingin secara lock aja ya, dimana kalau misalnya Apple punya lock itu, dia itu ini dari native app dua-duanya. Apple Lock itu dia menggunakan kodeknya di ProRes 422HQ. Yang ini juga sama dengan Samsung, dia 10-bit. Sedangkan Samsung punya itu yang si native app-nya, lock-nya itu dia menggunakan H265 ya, atau bisa dibilang HEVC. Yang artinya kalau misalnya lo memang mau lebih detail, lebih yang bitrate-nya lebih tinggi ya, itu ada di Apple. Sedangkan kalau misalnya untuk Samsung itu secara detail data itu memang lebih kecil dibandingkan si Apple, yang mungkin bisa dibilang bisa minimum itu 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya file size lo mesti siapin banget di Apple, tapi kita bisa dapetin detail yang lebih dalam
color grade yang mungkin lebih luas ya. Lo punya color grading dibandingkan yang Samsung. Tapi kalau misalnya lo mau yang ready untuk sosial media, lebih gampang, lebih simple lah ya, lebih praktis gitu, gua rasa ini Samsung juga udah oke banget sih. Dan gue juga tes pastinya stabilisasi video ya. Dan ini gue bandingin video saat bersepeda gitu ya, dan juga pas jalan antara kedua handphone ini. Untuk iPhone kalau misalnya action mode-nya menurut gue dibandingkan dengan Samsung, itu menurut gue masih bagusan si iPhone ya. Tapi kalau misalnya lu udah main lawan horizontal mode, menurut gua sih ya udah pasti menang si Samsung sih. Tapi ya ini drawbacknya adalah kalau misalnya lu pakai si Samsung, lu harus make sure kondisi cahayanya terang, dan juga lu mesti lihat bahwa ada cropping ya, karena dia akan mengambil sensor yang mengambil keseluruhannya. Jadi kayak jendela gitu, lu ngambil semua sensornya kemudian lu crop supaya mendapatkan hasil yang lebih stabil. Itu horizontal mode-nya. Berdasarkan testing yang ada, gue juga membuat kesimpulan. Ini balik lagi, ini versinya gue dari segi warna, dynamic range, skin tone, detail. Nanti kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Sebenarnya kalau dibilang kayak direct winner itu menurut gue nggak ada semuanya. Memang klise ya gitu ya, kayak jadi menang mana bang gitu kan. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau gue ya pribadi, gue lebih suka color konsistensi dari iPhone, yang dimana ketika gue buka, gue udah tahu kira-kira hasilnya bakal kayak gini. Sedangkan di Samsung, ketika gue buka, kadang-kadang gue bisa amazed banget karena dia bagus banget. Kadang-kadang gue juga bisa kecewa gitu loh. Tapi kalau iPhone kayak nggak ada yang kayak bagus banget ya, tapi kayak aman aja gitu ya. Jadi secara kayak untuk video, terutama gue banyak pakai video, gue banyak pakai iPhone. Untuk foto gue lebih banyak pakai Samsung. Kayak kalau misalnya lu memang fokusnya ke feature ya, feature wise itu memang lebih banyak Samsung. Samsung itu punya fitur di Expert RAW itu kalau nggak salah yang namanya virtual reflector, yang menurut gue keren banget di Expert RAW-nya. Tapi kalau misalnya di iPhone itu juga ada yang bagus, yaitu photographic styles, yang kita benar-benar bisa ganti colornya, filternya mau kayak gimana. Sedangkan kalau di Samsung punya itu dia masih mesti ngikutin foto yang udah ada. Jadi ya tergantung lah kalian mau yang mana nih. Nah gue penasaran setelah dengar pendapat gue pengen banget juga minta pendapat dari teman-teman sih. Kalau misalnya buat teman-teman gimana gitu ya. Jadi sebenarnya bagusan mana, atau penggunaan kalian seperti apa dan lebih cocok yang mana, supaya gue juga punya perspektif yang lebih luas lagi untuk hal ini sih ya. Jadi kalian tulis aja di kolom komentar, dan sekali lagi ini reminder, kalau misalnya kalian belum subscribe dan merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Kalau misalnya merasa tidak bermanfaat, ya nggak usah, nggak apa-apa. I'll see you on the next video.